Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Masih semangat puasanya hari ini? Semangat ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Kali ini Ibu yang akan memimpin berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba berdiri dulu semuanya. Ibu lihat masih ada pakaian yang belum rapi, silahkan dirapikan dulu. Kemudian lihat di bawah meja dan kursi kalian, apakah masih ada sampah? Jika masih ada, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Baik, sekarang sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng, kelas juga sudah bersih. Ibu akan absen dulu. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, nihil ya nak? Ya, artinya kita sehat semua ya. Pada pertemuan di minggu lalu, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, Alvin, apa nak? Bagus sekali. Jadi, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Kemudian ada dua cara perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang bisa menyebutkan beserta contohnya? Dastun. Oke, secara alami contohnya apa nak? Umbi batang, umbi lapis, tunas. Ya, kemudian secara buatan contohnya stek, mencangkok, merunduk. Oke, pintar sekali ya. Nah, kenapa sih kita ini harus paham tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Kenapa, Andre? Karena tumbuhan termasuk produsen. Iya, benar ya, benar. Iya, tumbuhan itu termasuk komponen biotik. Jadi, peran dia sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Kalau tumbuhan tidak berkembang biak, otomatis akan merusak tatanan rantai makanan dan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Oke, dari tadi kita bicara tentang tumbuhan. Nah, sekarang coba lihat di pekarangan sekolah kita. Sudah banyak sekali bunga yang bermekaran, berwarna-warni dan cantik-cantik. Nah, sebenarnya kalian tahu tidak apa fungsi dari bunga itu? Apa, Rizky? Sebagai hiasan. Oke, bunga bisa sebagai hiasan. Selain sebagai hiasan, ternyata bunga juga punya fungsi yang lainnya. Nanti akan kita bahas pada materi ini, karena materi kita hari ini erat kaitannya dengan bunga, yaitu materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelum memasuki materi kita, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasar dari pokok materi, yaitu 3.2 menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.2 menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, Ibu harap kalian nanti dapat menjelaskan bagian-bagian bunga sempurna, kemudian kalian mampu mengidentifikasi alat-alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya seperti minggu kemarin ya, nak.
Nanti ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan kepada kalian. Yang pertama penilaian pengetahuan, tes tertulis ya dari LKPD. Yang kedua penilaian sikap, Ibu lihat dari kerjasama, disiplin, dan rasa tanggung jawab kalian di dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah penilaian psikomotor, Ibu lihat dari keaktifan kalian di diskusi dan presentasi nanti ya nak. Oke baik, langsung kita masuk ke materi ya. Silakan perhatikan foto di depan ini. Foto apakah ini? Ya, benar sekali. Foto bunga sepatu. Ya, nah silakan kalian amati, kemudian Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan menggambarkan bagaimana struktur bunga sepatu. Ya, bunga sepatu atau dengan nama latinnya Hibiscus rosa sinensis ini adalah termasuk bunga sempurna karena dia mempunyai alat reproduksi yang lengkap dalam satu bunga. Jadi, alat kelamin jantan dan betinanya ada di bunga itu. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara kawin. Artinya, bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang nanti akan menghasilkan gamet. Nah, setelah kalian membaca, mencari tahu, dan mendengarkan penjelasan singkat dari Ibu tadi tentang bunga sepatu, sekarang silahkan kalian kumpulkan pertanyaan yang berkaitan dengan bagian-bagian bunga sepatu. Oke, setiap kelompok sudah mengidentifikasi pertanyaan. Kita dapat 3 buah pertanyaan. Yang pertama, di manakah letak alat kelamin jantan dan di manakah letak alat kelamin betina dari tumbuhan Angiospermae? Dan yang ketiga, mengapa ada bagian bunga yang berwarna-warni? Apa fungsinya warna-warni itu? Enak, oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu persilahkan kalian untuk melakukan kegiatan literasi, kemudian berdiskusi dan saling tukar informasi. Kemudian nanti hasilnya kalian laporkan pekerjaan kalian secara tertulis di LKPD lalu dipresentasikan di depan kelas. Sambil kalian bekerja secara kelompok, Ibu akan menilai sikap kalian yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Wah, bagus sekali hasil presentasinya hari ini anak-anak. Kalian sudah mampu belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, poin-poin apa saja yang sudah kita dapatkan? Ayo sambil ditulis di buku catatannya ya nak. Jadi selain sebagai hiasan, bunga juga sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga sempurna terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Kemudian poin selanjutnya, alat kelamin jantan pada bunga terdapat di benang sari. Alat kelamin betina pada bunga terdapat di putik. Yang terakhir, mahkota bunga berwarna-warni dan mencolok karena berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melancarkan proses penyerbukan. Baiklah, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan, nanti Ibu periksa dan Ibu akan nilai. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari masih tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae tentang penyerbukan. Silakan kalian baca buku paket IPA halaman 66. Nah, pada pembelajaran hari ini, walaupun sedang berpuasa, kita tetap semangat dan semua kelompok aktif mengikuti pembelajaran. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Oke nak, baiklah cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.